Baik, bertemu lagi kembali dalam topik gerakan ya. Jadi hari ini kita akan belajar gerakan kendaraan di air ya. Baik, kendaraan di air terbagi kepada dua, yaitu kendaraan tidak berenjin dan kendaraan berenjin. Kendaraan tidak berenjin contohnya adalah sampan dan rakit, dan biasanya digunakan pada bahan kecepatan rendah, dan kita menggerakkannya dengan menggunakan teknik mendayung. Untuk kendaraan berenjin kita gunakan engine diesel biasanya, dan contohnya ialah kapal laut, bot berenjin, hovercraft, dan hydrofoil. Hovercraft ini bergerak atas cushion udara yang terhasil di permukaan air dan berbaling ataupun propeller menolak hovercraft ke atas dengan kuasa angin. Jadi dia menggunakan kuasa angin ya. Manakala hydrofoil mempunyai keranjang berbentuk sayap dan membantu pergerakan seolah-olah terbang. Tujuannya adalah untuk mengurangkan sentuhan antara permukaan air, akibatnya rintangan dan geseran akan berkurang. Baik, ini adalah contoh jenis kendaraan di air. Yang pertama ialah sampan, kedua ialah kapal layar, ketiga ialah bot yang menggunakan enjin, seterusnya ada hydrofoil, dan yang terakhir ialah hovercraft ya. Hovercraft dia seolah-olah mempunyai kipas. Kipas ini dinamakan propeller yang bergerak. Baik, bentuk kendaraan di air adalah biasanya berbentuk larus. Tujuannya adalah untuk mengatasi rintangan air. Objektif ialah permukaan yang bersentuh dengan air harus dikurangkan agar kurang geseran ya. Dan biasanya ia menyerupai bentuk ikan. Ataupun bentuk tajam untuk mengurangkan rintangan air. Itu adalah namanya bentuk larus. Baik, sekarang kita akan belajar tentang prinsip Archimedes. Di sini ada satu situasi jika contohnya pelajar pergi bermain di sungai atau bermain pelampung yang diperbuat daripada tayar. Biasanya apabila Anda membawa tayar itu ke sungai atau permukaan air, tayar itu akan berasa lebih ringan. Kenapa? Sebab terdapat satu daya tuja yang mengapungkan tiub tayar tersebut. Jadi coba buat eksperimen ini, isikan satu bekas dengan air. Bekas air, masukkan bola getah yang boleh terapung atau benda lain yang mudah terapungnya, kemudian coba tolak ke dalam. Baik, apabila Anda menolak objek itu ke dalam yang terapung, Anda akan rasa ada tekanan yang menekan sekiranya Anda memasukkan objek itu. Jadi tekanan yang dihasilkan adalah daya tuja. Jadi daya tuja bertindak ke atas objek tersebut agar objek itu tidak tenggelam. Jadi apabila Anda nampak, semasa objek itu dimasukkan ke dalam air, aras air semakin meningkat karena objek menyesarkan air ya. Jadi di sini ada satu eksperimen. Jika ada satu batu ya, jika Anda masukkan ke dalam satu bikar yang mempunyai selur keluar, maka isi padu air yang keluar adalah sama dengan isi padu batu tersebut. Jadi hal ini telah ditemui oleh satu saintis Yunani yang bernama Archimedes ya, apabila dia mandi. Apabila dia memasukkan badannya ke dalam satu tub mandi yang penuh, didapati bahwa air keluar, dan dia dapat membuat kesimpulan bahwa isi padu air yang keluar adalah sama dengan isi padu dan berat badannya. Jadi prinsip Archimedes menyatakan bahwa apabila satu jasad yang tenggelam sepenuhnya atau separuh tenggelam dalam satu bendalir, daya tuja ke atas objek itu adalah sama dengan berat cecair yang disesarkan oleh jasad itu. Jadi itu adalah daya tuja ya. Kita sudah tahu isi padu objek tenggelam sama dengan isi padu cecair yang disesarkan. Dan adalah konsep prinsip Archimedes, berat air yang disesarkannya sama dengan daya tuja yang terhasil. Baik, aplikasi prinsip Archimedes. Pertamanya adalah kapal laut. Kapal laut ini dibina dengan dalaman kosong. Tujuannya dapat menyesarkan isi padu air yang mencukupi untuk menghasilkan daya tuja ke atas. Jadi apabila daya tuja terhasil, maka daya tuja itu sama dengan berat kapal itu. Jadi apabila berat kapal bertambah dengan muatan, kapal tenggelam ke bawah. Jadi apabila lebih tenggelam,
kapal itu lebih besar daya tujah bertindak, dan kapal itu masih boleh terapung sehingga keserentakan apabila terlalu berat, maka kapal itu akan tenggelam. Oke, jadi daya tujah yang bertindak bergantung kepada berat cecair yang tersesar ataupun ketempatan cecair ya. Contohnya satu situasi di Laut Mati di Timur Tengah. Di Laut Mati itu kita boleh membaca sambil terapung ya di atas permukaan air karena ketempatan air adalah sangat tinggi. Sangat tinggi ya. Jadi untuk kapal seorang pelayar dia harus mengetahui tentang aplikasi garis plimsoll, yang mana garis itu adalah panduan sekiranya kapal itu terlalu muatan atau tidak ya. Jadi prinsip seterusnya adalah prinsip kapal selam ya. Jadi kapal selam ini sebenarnya boleh terapung di permukaan air atau tenggelam sepenuhnya karena dia mempunyai tangki balas. Tangki balas ini boleh diisikan dengan air. Jadi apabila air dipam masuk dalam tangki balas, berat kapal selam itu bertambah. Jadi apabila berat kapal selam melebihi daya tujah, kapal itu akan tenggelam. Sebaliknya apabila air dipam keluar daripada tangki balas, beratnya akan berkurang. Jadi berat kapal selam, apabila berat kapal selam sama dengan daya tujah, maka kapal akan terapung. Oke, jadi kita boleh mengawal ya kedalaman sejauh mana kapal selam itu tenggelam dengan mengawal tangki balas ya, kedalaman air dalam tangki balas, kondisi padu air dalam tangki balas. Itu sahaja untuk gerakan kendaraan di air. Jadi harapkan pelajar-pelajar semua boleh paham. Jika ada masalah sila type di ruangan komen untuk menanya, dan jika Anda rasa video ini membantu dalam pembelajaran sains, sila tekan like, share, dan subscribe ya. Oke, baik, terima kasih dan berjumpa lagi dalam topik seterusnya.